Hai, IHSG hari ini ditutup di 5110. Masih di area 5100-an dan minus sedikit 0,1% lah ya, nggak apa-apa. Tapi paling enggak si IHSG-nya berhasil ditutup lagi di atas harga penutupan tertingginya waktu bulan Juni, dan kebetulan selama bulan Juli ini kan sideways di range 4712, 4713, 51, 40, 5139 ya. Penutupan tertingginya itu di area 5070-an, 5070, 5031. Nah, sempat di awal Juli tanggal 8 sih ya, tanggal 8 Juli sempat ditutup di atas 5070, tapi 2 hari besoknya dan besoknya lagi jadi turun lagi ke bawah 5070, dan beberapa hari berikutnya itu berhasil naik lagi ke atas 5070. Singkat cerita dia membentuk si IHSG-nya jadi membentuk range sideways kecil di area 5022, 5111. Nah, hari ini itu hitungannya ya masih tes area harga tertinggi bulan Juni kemarin di 5139 itu sih ya. Tadi pagi sempat harga tertingginya di 5140-an, tapi langsung kempes turun dan belum berhasil ditutup di atas 5139. Tapi nggak apa-apa, minimal masih di area 5100-an. Paling enggak 2 hari inilah ya, setelah si IHSG breakdown inside bar yang terbentuk di di tanggal 15-an ini, sampai kemudian breakdownnya tanggal 20 hari Jumat kemarin. Hari Senin breakdown inside bar, kemudian kemarin hari Selasa itu setidaknya IHSG menolak turun dan hari ini masih di area 5100-an, masih oke lah ya. Kita coba lihat si saham-sahamnya, tapi sebelum itu ya saya lanjutin dulu. Setidaknya juga si IHSG-nya ini masih bertahan di area atas doncian ini, kalau kita perhatikan di area tengah dan atas doncian. Jadi mudah-mudahan sih nggak breakdown doncian, mudah-mudahan sih nggak turun lagi. Selama nggak turun lagi ke bawah 5000, menurut saya masih oke lah sih IHSG-nya. Harusnya masih ada saham-saham yang bisa ditradingkan. Dan oke, kita lanjut explore saham-saham yang hari ini diakumulasi signifikan oleh big player. XP, ACCS saya pakai QT chart buat keluar 12 saham. Yang pertama Akra, kita lihat satu persatu. Pertama Akra oke, Akra hari ini memang akumnya naik spike ya, 3 hari berturut-turut akum histogramnya hijau, dan hari ini hijau di atas average, volumenya gede juga. Cuman harganya ini lagi tes area resisten 2670, 2700 dan belum berhasil breakout di atas 2700. Meskipun berhasil ditutup di atas harga penutupan tertingginya, tertinggi sebelumnya maksudnya, di 2640 harga penutupan tertinggi sebelumnya, dan hari ini ditutup persis di 2700. Jadi yang sudah punya barang ini sih masih bisa di hold. Berapa tadi ya? Yang sudah punya barang masih bisa di hold, yang belum punya ya kita lihat dulu aja. Kita lihat dulu. Harapan saya sih muncul semacam inside bar atau semacamnya, baru kalau misalnya breakout bisa diikutin. Oke, kita lihat BMRI. BMRI hari ini tadi sempat sih ya naik ke atas 5450, dan sesi 1 tadi ditutup di atas 5450. 2 hari berturut-turut akum histogramnya hijau. Sayang sekali tadi sesi kedua harganya kempes dan ditutupnya malah di 5425, di atas di bawah 5450. Tapi yang saya suka adalah pertama, 2 hari berturut-turut ini, Selasa dan Rabu hari ini ditutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya waktu sideways ini. Waktu sideways sebelumnya harga penutupan tertinggi di bulan Juni ini di 5275, dan hari Selasa ditutup di 5300, hari ini ditutup di 5425. Artinya di atas 5275. Menurut saya ini menarik. Meskipun belum berhasil ditutup di atas 5450. Terus kedua, kalau kita lihat
kita pakai harga rata-rata 20 hari lah ya. Biar gampang, atau MA20 selama sideways dari Juni sampai sekarang, atau sampai ya anggaplah sampai sekarang lah, belum berhasil breakout, itu konsisten berada di atas harga rata-rata 20 hari atau berada di atas MA20-nya. Bagus dibandingkan dengan dua saham bank besar temennya yang lain, BBNI dan BBRI. Nah, sempat turun dan ditutup di bawah MA20 seperti itu, dan BBRI juga kurang konsisten berada di atas MA20-nya. Kalau kita lihat BMRI, dia konsisten loh di atas area MA20, dan kalau kita lihat Doncian juga dia cenderung bermain di area atas Doncian waktu sideways. Nah, ini kan jadi nggak ditutup di bawah garis tengah Doncian, ini bagus. Dan akumnya 2 hari ini spike, mudah-mudahan besok bisa lanjut lah ya. Hari ini kalau misalnya kita geser ke time frame hourly, ini ada inside bar pattern kan. Nah, besok bisa lah beli kalau naik ke atas 5525. Dicatat aja, catat dulu BMRI. Next kita lihat Dimas hari ini naik ditutup positif plus 4,6%, maksud saya itu. Terus tes area resisten 228-232 ini adalah area, kalau kita zoom out dikit, ini adalah area harga terendah Februari yang kemudian di breakdown pada awal Maret ya, dan hari ini dites. Yang sudah punya barang sementara ini candlenya masih higher low, akumnya 3 hari berturut-turut hijau, masih boleh disimpan. Tapi yang mau beli baru itu mending tunggu dulu aja lah ya, tunggu sideways macam ini nih, inside bar. Nah, jadi strateginya bisa buy if break inside barnya nanti. Atau yang sudah punya barang dipantau-pantau aja ini, selama belum ada lower high lower low atau breakdown inside bar masih boleh disimpan. Next lah DMMX, kita skip Doit ini agak susah sih ya. Hari ini sih akumnya hijau di atas rata-rata, cuman naiknya buntut atasnya panjang-panjang terus ini beberapa hari ini. Jadi lebih hati-hati aja lah. Yang punya barang itu dijagain aja, ini ada inside bar pattern yang tadi sempat di break di time frame hourly, dijagain trailing stopnya di bawah 232. Kemudian Inco hari ini sempat naik ke atas 3320 dan sayang sekali nggak ditutup di atas 3320, tapi akumnya masih bagus. Dari akhir Juni ini masih cenderung bullish dan 2 hari berturut-turut, hari Selasa dan Rabu, sekarang akumnya hijau tebel di atas rata-rata. Ini masih bagus, masih bisa disimpan. Yang sudah punya barang, strateginya masih sama, selama nggak turun ke bawah 3110 masih bisa di hold. Dan area resistennya ya mudah-mudahan lah lancar ke area 3600 3700. Terus yang belum punya barang ya siapa tahu dikasih harga agak-agak murah lah ya. Cuman ini sebenarnya masih bisa dibeli selama nggak turun ke bawah 3110 gitu loh maksudnya. Oke, kita lihat MCAS, kita skip NIKL, skip SMGR. Nah, SMGR ini masih sideways, masih di range sideways 8900 10400. Dan beberapa hari ya 2 mingguan lah ya, ini sempat ada distribusi, sempat akumnya itu turun merah di atas, merah di bawah hijau dan hijau di bawah biru, artinya ada distribusi. Mungkin big playernya take profit karena kita lihat di sini sejak akhir Maret sampai akhir Juni, anggaplah ya akhir Juni itu akumulasi, dan big player baru ada distribusi terlihat di awal Juli sampai sekarang, sampai kapan ini, tanggal 17 minggu kemarin itu ada distribusi ya.
mungkin take profit. Anggaplah kalau ini take profit dan kemudian 3 hari berturut-turut belakangan ini ada akumulasi lagi, itu bagus, mengingat ini harganya sideways, dan ditungguin aja akumulasinya jadi lebih rajin lagi, kemudian breakout area sideways baru kita ikut gitu. Dipantau dulu aja si SMGR nya, kemudian TBIG. Nah, tebik breakout area sideways nya ya, perkiraan area resisten atau area target breakout-nya di 1400. Nah, yang sudah punya barang masih bisa disimpan. Yang pengen beli itu kita lihatlah besok ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi apa enggak. Harapan saya sih ada inside bar dulu lah, inside bar, atau ada tes area yang hari ini di breakout kemudian rebound baru dibeli. Terus next, ini TBG dipantau dulu aja. Tins masih bisa disimpan, hari ini ditutup di harga penutupan, harga tertinggi, di atas harga tertinggi bulan Juni, ditutup di atas 680, masih bisa disimpan. Dan kemudian perkiraan target breakoutnya ini masih di kisaran, anggaplah di 775 masih lumayan lah, masih bisa disimpan, di hold dulu aja. Ini ada inside bar juga, dan kita pantau besok kalau misalnya berhasil breakout 710, mungkin bisa averaging up, cut loss kalau turun ke bawah 685. Oke, kita catat tins juga, tapi dilihat besok. Dan UNTR 2 hari ini naik ya, setelah breakout area resisten 18.250, 18.375, kemudian beberapa hari berhasil bertahan di atas area yang di breakout, kemudian sideways kecil. Sayangnya waktu sideways kecil ini ada distribusi ya, cuman distribusinya mungkin take profit. Distribusinya nggak sampai turun ke bawah garis akum yang paling rendah sih ya. Jadi, dan kemudian 2 hari ini akumulasinya hijau di atas average, harganya naik juga. Cuman ini kalau kita lihat di time frame yang lebih gede, di weekly lah, itu tes area yang sempat jadi support kemudian di breakdownnya waktu awal tahun. Hari ini baru dites. Jadi yang belum punya barang dipantau-pantau dulu aja. Yang sudah punya barang ini ada inside bar pattern di hourly, jagain aja trailing stopnya di bawah 19.500. Jadi kalau turun ke bawah 19.500 bisa take profit dulu. Terus sudah kita lihat saham-saham yang akumnya masih terjaga atau akumnya masih cenderung bullish. Ada 22 saham. Yang pertama Aces, tadi belum. Aces. Nah, Aces ini ya akumnya memang masih cenderung bullish ya. Anggaplah dari awal Juli masih cenderung bullish, cuman harganya ini tes area 1685. Kemudian hari ini langsung pullback turun. Khawatirnya ini jadi double bottom. Dan yang masih pegang barang ini kemarin sih sempat ada outside bar terus turun ke bawah 1630, jadi sinyal sell sih ya. Boleh lah take profit dulu. Kita tunggu konfirmasi ngelanjutin bullish, atau ini bisa jadi sideways dulu di range 1550 1685. Jadi wait and see dulu lah, dipantau dulu si Acesnya. Terus Astra hari ini akumnya merah kecil, hitungannya nggak signifikan dibandingkan dengan akumulasi beberapa hari atau 2 minggu yang lalu. Dan hari ini candlenya inside bar pattern, masih bisa disimpan buat yang punya barang. Dan perkiraan area resisten terdekatnya sih ini belum nutup gap 5500 5600. Jadi disimpan dulu aja lah. Kalau untuk beli baru
kemepetan. Maksudnya terlalu dekat jaraknya ke area 5500 5600. Jadi lebih ke hold aja sih Astranya. Terus setelah Astra, BBCA hari ini masih di range inside bar 29900 31325, belum berhasil breakout dan belum turun ke bawah 29900. Akumnya masih hijau meskipun kecil-kecil, setidaknya big playernya masih konsisten akumulasi. Akumnya masih uptrend juga, jadi disimpan dulu aja. Dan diingat-ingat kalau misalnya naik ke atas 3125 boleh averaging up. Terus BJBR kita skip lah ya, BMRI tadi udah, Boga skip, Cari skip, DMMX skip, Doit sudah tadi. Terus Gudang Garam belum. GGRM masih sama sih, ini Fractal masih di 50600. Ya benar, Fractal masih di 50600. Yang masih punya barang masih boleh disimpan dan boleh beli lagi kalau misalnya naik ke atas 50600. Akumnya ini naik loh, ini berubah jadi bullish. Dan strateginya mungkin bisa buy break 50600, cut loss ke kalau turun ke bawah 48800 ya. Cuman ini Gudang Garam harganya 50.000-an lebih. Begitulah. Yang bisa beli ya nggak apa-apa beli kalau naik ke atas 50600, gitulah maksudnya. Terus Inaf kita skip aja lah ya. Inco kita lihat. Oh udah tadi Inco. Isat belum. Indosat loh. Nah, Indosat masih cenderung sideways sih, ini harganya sideways di 2630 2640 resistennya. Terus area support sideways-nya 2470, sideways di range kecil 2470 2640. Akumnya naik, jadi lebih ke dipantau dulu aja, ini siapa tahu berhasil breakout 2640. Dan harganya juga masih cenderung bullish sejak kapan ini? Akhir Maret sampai sekarang masih cenderung bullish. Akumnya mulai ada akumulasi sejak awal Juli. Dan harganya sideways, ini bagus dipantau dulu aja, siapa tahu bisa breakout 2640. Dan next setelah ISAT tadi JSMR. Aduh, JSMR ini skip lah ya. Ini udah harusnya yang udah punya barang udah jualan sih, udah take profit. Terus KF kita skip, Mark skip, MCAS, MDKA hari ini tutupan masih hijau meskipun candlenya jadi hitam, dan ini juga masih membentuk pola inside bar. Masih bisa disimpan, hold dulu aja. Belum ada sinyal sell. Beli laginya kapan? Ya tunggu dulu aja breakout inside bar ya seperti yang sebelumnya ini, atau ketika rebound setelah koreksi. Nah, ini kan koreksi, tes support kemudian rebound, beli. Tunggu pola-pola seperti itu lagi, atau breakout area-area sideways yang nanti mungkin dibentuk. Oke, next NIKL skip, PTBA kita lihat. PTBA hari ini kok tutup di bawah 2090 lagi. Akumnya merah juga, ini akumnya masih kayak kue lapis ya, merah hijau. Akumulasinya belum konsisten. Tapi yang udah punya barang sih masih bisa disimpan selama nggak turun ke bawah 1995. Dan kita tunggu akumnya hijau konsisten atau big playernya konsisten akumulasi dulu. Terus apa lagi? Udah sih. Coba kita lihat AFL. Explore dari AFL, kita nemu beberapa saham, kita lihat dari bawah. CSRA kita skip, friend masih sideways, ini outside bar. Kita lihat besok lah si friend. Tapi akumnya masih datar, belum ada akumulasi yang signifikan dan rajin. Kita lihat lainnya, BDMN masih cenderung sideways di range
2590 3100, lumayan lebar range-nya. Cuman masalah ini harganya lagi di ini sih, di tengah area sideways. Meskipun hari ini rebound, tapi ini inside bar yang di breakout di area sideways masalahnya. Gitu. Kita lihat lain lagi. BMTR, skip Demas tadi sudah. SMG sudah, Pewon masih bisa di hold, akumnya hari ini hijau lagi. Big playernya masih cenderung rajin akumulasi ya. Terus harganya rebound, big player akumulasi masih bisa dibeli lah kalau misalnya mau beli yang sektor properti terus bingung pilih apa, ini Pewon bisa dipilih, masih bisa dibeli. Cut loss di bawah 404, area resisten masih di area 480 496. Terus BBKP kita skip, Jasa Marga tadi sudah, LPPF skip dulu lah ya. PTBA tadi sudah, Boga skip, BNLI masih sideways. Enough ya, sudah enough cukup. Hari ini recheck, skip aja dulu. KF juga. Antam kok kelewat. Antam hari ini buntut atasnya panjang dan candlenya membentuk ini ya, shooting star. Agak nggak enak sih. Akumnya juga merah, meskipun akumnya masih cenderung bullish, tapi hari ini candlenya membentuk buntut atasnya ini panjang, candle shooting star. Kita geser ke hourly. Nah, hourly tadi sempat ada candle lower high lower low dan belum ada konfirmasi lower low lagi, belum ada low yang lebih rendah dari 685. Jadi besok bisa take profit kalau turun ke bawah 685. Kalau nggak turun ke bawah 685 disimpan dulu aja, siapa tahu masih lanjut ke 730 740-an. Oke, KF skip, SCMA. Nah, SCMA ini SCMA ini menarik ya. Sempat turun ke bawah 12.15 tapi nggak ditutup di bawah 12.15 sampai sekarang. Dan kalau kita lihat ini garis MA-nya ini masih bertahan loh di atas garis MA 20 dan dia membentuk inside bar lagi yang baru. Jadi besok ini si SCMA mungkin bisa buy if break 12.405, cut loss kalau turun ke bawah 12.05, dan resisten terdekatnya masih di 1300-an. Kalau bisa breakout 1300 masih lumayan sih, 1313.45. Oke. Ini bisa dicatat lagi SCMA-nya. Selain tadi ada apa aja ya? Nantilah nyontek. SCMA dicatat juga. IRRA kita skip, skip SMSM, skip dulu. PTRO hari ini inside bar. Ya meskipun akumnya bagus tapi ini PTRO. Terus kalau misalnya yang sudah punya barang, dijagain aja trailing stopnya di bawah 17.45 karena hari ini membentuk inside bar pattern. Dan kalau berhasil breakout 18.50 sih masih ada peluang melanjutkan kenaikan sih ya. Terus next Thrill, MCAS, DMMX, ISA tadi udah, BJBR skip, Elsa agak susah, skip lah ya. ACES tadi sudah. Kita wait and see dulu aja, siapa tahu ACES-nya sideways di range 15.50 16.85. Terus TPIA iya sih ada inside bar, tapi ini inside barnya di range sideways ya. Range sideways. Tins sudah tadi, NIKL, Doit udah, cari Akra sudah tadi ya. Inco juga udah, kemudian TBIG sudah juga, Gudang Garam juga sudah, UNTR sudah juga, MDKA juga sudah, di hold dulu. Bank Mandiri yang belum punya barang, yang sudah punya barang di hold dulu aja, masih aman, ini bagus. Terus yang belum punya barang terus bingung mau belinya di mana, boleh beli kalau naik ke atas 5525 karena di hourly ini ada inside bar. Gitu ceritanya. Beli kalau naik ke atas 5525, terus stop lossnya di 5300. Tuh. BMRI, Astra masih bisa di hold, candlenya hari ini masih inside bar pattern. BBCA
hold dulu aja karena masih di range inside bar. Dan kalau kita lihat di hasil ekspor AFL ini di sektor yang banking ya, paling bagus masih yang pertama BBCA, yang kedua BMRI. Oke, itu dulu pembahasan saham dari saya. Dan kalian bisa pakai data akum, caranya gampang, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Singkatnya kalian cuman jadi nasabah dari Jasa Utama Capital cabang Daan Mogot, jadi nasabah kami, dan kalian juga bisa pakai data akum seperti yang ada di AMI Broker saya ini. Caranya gimana ya, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chartbot seperti yang saya pakai di sebelah kiri AMI Broker ini. Nah, itu kalian bisa pakai coba-coba dulu, ada gratis selama 7 hari, dan kalau mau pakai lebih panjang itu subscribe. Dan cara subscribe-nya gimana itu juga sudah ada di situ. Kemudian cari QT board-nya di mana? Cari aja di Telegram Messenger, username-nya @QTChartbot. Kemudian kalian bisa pakai gratis 7 hari dan ketik /help untuk cari tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot, dan bisa kalian request di sana. Dan juga jangan lupa join ke room support kami, username-nya @akumulasi_bandar, cari aja atau ketik QT spasi support gitu juga muncul. Roomnya free, di situ tempat kalian bisa nanya-nanya tentang akum, QT Chartbot, terus nanya-nanya tentang saham juga boleh, diskusi saham gitu, ngobrol-ngobrol. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya, dan bye-bye.